mempersiapkan seluruh strategi pemenangan pemilu tahun 2024, berapa target perolehan kursi yang realistik sebagai penopang dari kepemimpinan nasional yang akan datang, termasuk visi misi calon presiden yang dipersiapkan oleh partai dan telah berlangsung mungkin lebih dari 8 bulan, sejak setahun yang lalu. Bapak Presiden Jokowi itu berasal dari PD Perjuangan, sehingga platform keberpihakan terhadap wong cilik ini juga akan dijalankan. Nantinya ada perintah harian Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan hal tersebut. Sebenarnya dia juga bisa sampaikan itu ke DPR, ya, menggalang tanda tangan teman-temannya dan meminta DPR untuk melakukan the trial of impeachment. Jadi maksudnya jangan ngomong aja. Oke, coba kita bacakan ya. Pikiran rakyat, anggota DPD RI Abdurrahman Taha mengkritik keras terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kurung Perpu Cipta Kerja yang baru saja diteken Presiden Jokowi Joko Widodo. Menurutnya, keluarnya Perpu tersebut menunjukkan masuknya Indonesia ke dalam krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi. Dia mengatakan Perpu tersebut telah disusun pemerintah dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kegentingan yang objektif, perlibatan rakyat lewat lembaga perwakilan rasional yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Saya pikir rakyat dan Mahkamah Konstitusi patut tersinggung, katanya dalam keterangan Senin 2 Januari. Perpu Cipta Kerja menurut dia menunjukkan bahwa tanda-tanda otoritarianisme dalam kemasan peraturan perundang-undangan semakin nyata di era kedua pemerintahan Jokowi. Tidak hanya itu, hal ini dinilai menunjukkan betapa periode kedua rezim Jokowi tidak efektif, bahkan membahayakan kehidupan berundang-undang negara Indonesia. Banyak sekali undang-undang yang tiba-tiba simsalabim jadi undang-undang Minerba, kemudian Perpu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang yang menghilangkan kewenangan DPR, hak budgeting DPR, dan lain sebagainya. Karena itu dia menilai menghadapi sikap politik pemerintah yang terkesan ugal-ugalan, sebaiknya DPR RI menyikapinya dengan serius, bahkan bisa mengambil upaya pemakzulan terhadap Jokowi. Namun dia ragu DPR bisa mengambil langkah pemakzulan terhadap Jokowi. Pasalnya dia mengklaim bahwa hanya DPD yang sampai saat ini masih bersih dari praktik politik transaksional. Oke, DPD lebih merepresentasikan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan DPR selaku entitas yang lebih sebagai perwakilan partai politik, ujarnya. Persoalannya DPD sendiri sampai sekarang tetap sengaja dimandulkan. Andai DPD punya kewenangan lebih, percayalah saya Abdurrahman Taha yang akan mengambil inisiatif pemakzulan itu, tuturnya. Karena itu dia mendesak seluruh pimpinan DPD RI untuk mengingatkan Jokowi terhadap presiden buruk yang telah dilakukan atas lahirnya Perpu Cipta Kerja. Presiden harus melaksanakan putusan MK dengan langkah-langkah substantif dan bertanggung jawab, ujarnya. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengaku terkejut dengan keputusan Presiden Jokowi yang tiba-tiba menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Apalagi peraturan itu menggugurkan putusan MK terkait inkonstitusionalnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sayangnya meskipun telah mencari ke berbagai sumber, termasuk meminta kepada pejabat tinggi yang mempersiapkannya, Perpu tersebut belum bersedia untuk dibaca utuh apa substansinya, tuturnya. Ada sudah ya. Denny Indrayana menuturkan bahwa MK diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Ketika dinyatakan tidak konstitusional, maka pembuat undang-undang harus patuh dan melaksanakan putusan MK, bukan dengan menggugurkannya melalui Perpu, ya. Itu persoalannya. Kalau Perpu itu diterbitkan untuk menghormati putusan MK, itu masa bagus. Ini malah untuk menggugurkan putusan MK. Apalagi putusan MK menyatakan secara formal Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, paling tidak karena belum adanya standar baku pembuatan Omnibus Law, dan yang paling mendasar tidak adanya partisipasi publik yang bermakna meaningful participation dalam pembuatan undang-undang ini. Jadi ini perkara serius ya, ini seolah-olah penelikungan berdemokrasi dalam proses pembentukan undang-undang. Ada waktu, ada perintah MK, tapi memilih untuk mengeluarkan peraturan pemerintah undang-undang
yang jelas-jelas menentang putusan MK. Kalau tidak ada putusan MK, masih bisa dipertanyakan apakah ada kegentingannya atau tidak. Ini ada putusan MK, dan jangan lupa sejak putusan MK sampai sekarang itu sudah 1 tahun. Perhatikan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Bandara Sudirman, Bandara Ngeloram, ya kan, jalan tol Manado Bitung, nggak ada yang lewat, nggak ada yang pakai. Jadi artinya pembangunannya masih betul, tetapi tidak optimal karena perencanaannya kurang. Karena perencanaan kurang itu akhirnya terkena pada perusahaan-perusahaan KPBU yang membangun infrastruktur, yang karya-karya itu kan sekarang jadi bermasalah. Karena ketika mereka ditunjuk untuk membuat proyek infrastruktur, mereka tentu pengadaan tanah mereka lakukan, kemudian mereka beli aset, kemudian setelah jadi asetnya tidak bisa dipakai karena tidak ada yang menggunakan atau minim sekali. Ini yang jadi persoalan. DPR diminta segera makzulkan Jokowi. Faisal Assegaf, tanpa dia pemerintahan akan berjalan lebih damai. Kritikus Faisal Assegaf kembali buka suara terkait dengan manuver cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo menjelang Pilpres 2024. Dirinya meminta hal tersebut segera dihentikan dan kepala negara tersebut mendapatkan tindakan tegas, yakni pemakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Menurutnya, Jokowi sudah tak bisa membedakan posisinya sebagai seorang presiden dan seorang petugas partai karena syahwat politiknya yang kuat. Faisal menuturkan, jika pemakzulan dilakukan, tak hanya mantan gubernur tersebut dapat berpolitik sebebas-bebasnya, namun demokrasi juga ikut terjaga. Toh tanpa Jokowi pun pemerintahan akan berjalan lebih damai, netral dan berwibawa, jauh dari praktek politik copet dan tipu-tipu yang merusak kehidupan bernegara. Cuitnya seperti yang dikutip Suara Liberté Selasa 6 Juni 2023. Karena itu dirinya meminta wakil rakyat untuk segera bertindak. Ingat amanat yang sudah diberikan oleh konstitusi. Masyarakat butuh kehadiran pemerintahan yang sehat. Konstitusi memberi kewenangan bagi DPR untuk mengawal jalannya pemerintahan. Bila presiden sudah banyak menabrak aturan, ia dimakzulkan agar negara tidak dibajak semena-mena, ungkapnya. DPR mesti tampil membuat sejarah cemerlang, berpihak pada rasa keadilan, rakyat menyapu kekuasaan yang korup, mengkhianati sumpah jabatan dan sebagainya. Pungkasnya, diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya turun mengklarifikasi tentang pengakuannya yang akan cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024. Hal itu diungkapkannya melalui Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia di Istana Kepresidenan. Ternyata Jokowi ingin ada keberlanjutan. Tadi beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe. Jadi konteksnya Presiden sebetulnya ingin menyampaikan kepada siapapun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wakil presiden pada periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah, tetapi peluangnya besar, katanya dikutip dari Tempo Selasa 6 Juni 2023.